Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emma Febrianti Purba dari kelas 11 94. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh dan bahayanya penggunaan nafza. Mari kita simak video berikut ini. Kejahatan penyebaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Pemirsa, para kepolisian dari Satuan Direktorat Mabes Polri Narkoba menggerebek serta peredaran Satuan narkoba Samapta sebesar Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian nafza. Nafza, apa itu nafza? Nafza singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafza adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Jenis-jenis nafza. Narkotika golongan 1. Narkotika ini merupakan narkotika yang paling berbahaya. Contohnya ganja, heroin, dan lain-lain. Narkotika golongan 2. Memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya benzetidin dan betametadol. Narkotika golongan 3 memiliki daya adiktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan. Contohnya kodein. Psikotropika golongan 1. Psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya ekstasi, STP, dan LSD. Psikotropika golongan 2. Daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metafetamin, dan metakuolon. Psikotropika golongan 3. Daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya Lumibal, Buprenorphina, Flunitrazepam. Psikotropika golongan 4. Daya adiktif ringan. Contohnya nitrazepam atau dumolit, mogadon, dan diazepam. Bahan adiktif lainnya. Zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok, alkohol, dan lain-lain yang menimbulkan kecanduan. Dan bahkan zat-zat lainnya seperti aseton, cat, bensin, dan lain-lain. Dampak negatif penyalahgunaan nafza. Dampak fisik. 1. Gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. Kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada kulit seperti nanahan, alergi, eksim. Keempat, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, penggerakan jaringan paru-paru. 5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Keenam, gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi atau estrogen, progesteron, testosteron, serta gangguan fungsi seksual. 7. Perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorrhea. 8. Bagi pengguna nafza melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. 9. Konsumsi nafza melebihi kemampuan atau overdosis dan menyebabkan kematian. Dampak psikis. 1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. Kedua, hilangnya kepercayaan diri, apatis, pengkhayalan, penuh curiga. Ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal. Keempat, sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Dampak sosial. 1. Gangguan mental, antisosial dan asusila dikucilkan oleh lingkungan. 2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga. Ketiga, pendidikan menjadi terganggu dan bahkan masa depan menjadi suram. Nah, itulah pengertian jenis-jenis dan dampak penyalahgunaan nafsa. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafsa, karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nafsa sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Ayo, jadilah generasi penerus bangsa yang bebas dari penyalahgunaan nafsa. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang pengaruh nafsa dan bahayanya. Saya, Emma Febrianti Purba, kelas 11-4, SMA Negeri 1 Raya, pamit undur diri. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.